Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyasaro. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menyajikan satu video pengajaran yang merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah unit proses yang merupakan salah satu mata kuliah yang menunjang kepakaran saya, dan selama 4 tahun terakhir saya telah menjadi dosen penanggung jawab untuk mata kuliah unit proses ini. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi teknik lingkungan dan memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS tatap muka kelas dan juga 1 SKS praktikum. Terdapat 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan tatap muka kelas atau praktikum dan juga 2 kali ujian. Kegiatan selama 1 semester dilakukan secara luring atau secara offline dengan bentuk pembelajaran berupa ceramah interaktif, diskusi kelas, kemudian case method dan juga project based learning. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan merupakan video micro teaching untuk mata kuliah unit proses pada pertemuan ke-12. Capaian pembelajaran mata kuliah unit proses secara garis besar adalah supaya mahasiswa mampu memahami, menganalisis, menentukan, hingga merancang unit proses pada pengolahan air limbah dan juga pengolahan air minum, terutama pada proses-proses fisika dan juga kimia. Dan juga supaya mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi pengolahan yang efektif dan juga ekonomis. Beberapa referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini salah satunya adalah buku-buku dari Sawyer dan juga Ubedek-Luz, dan juga beberapa materi saya ambil dari jurnal ilmiah yang saya tulis bersama dengan rekan-rekan dosen di teknik lingkungan. Salah satunya adalah yang berjudul Microplastic Contamination in Drinking Water Treatment System, Case Study of Bedadung River, Jember. Selain itu, kami juga menggunakan modul praktikum yang kami susun bersama dengan tim dosen Prodi Teknik Lingkungan Unipar Jember. Kemudian untuk penilaian akhir di mata kuliah unit proses, saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama adalah aktivitas dan juga partisipasi kelas sebanyak 15%, kemudian tugas dan praktikum sebanyak 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Secara garis besar, video pengajaran yang akan saya sampaikan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, terdiri atas salam pembuka, overview, dan juga evaluasi dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian memotivasi mahasiswa untuk pembelajaran hari tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian inti yang menunjukkan proses dari pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup yang berisi terkait feedback ataupun pertanyaan dari mahasiswa, tugas sebagai follow up dari mata kuliah pada hari tersebut, dan juga kesimpulan dan informasi terkait mata kuliah pada pertemuan selanjutnya. Begitu untuk perkenalan saat ini. Mari kita simak video pengajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah unit proses pertemuan ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Siap kuliah hari ini? Siap. Ya, kuliah hari ini kita akan membahas terkait dosis optimum koagulan. Nah, minggu lalu teman-teman sudah menyelesaikan satu praktikum dan tes, gitu ya, untuk ngetes koagulan mana dan juga berapa konsentrasi yang paling efektif untuk menurunkan kesusahan. Oke, sebelum kita next, jadi setelah kuliah ini diharapkan teman-teman bisa menghitung, gitu ya, berapa sih dosis koagulan yang paling efektif untuk menurunkan kesusahan, dan juga kira-kira kalau kita mau mengolah satu instalasi pengolahan limbah, gitu ya, satu pabrik, kira-kira butuh koagulan berapa kali ini. Kurang lebih itu yang akan kita pelajari pada perkuliahan hari ini. Nah, sebelum kita next ke materi ini, mungkin boleh ya perwakilan dari masing-masing kelompok
mungkin boleh menyampaikan gimana kesan-kesan atau kendala mungkin dari praktikum semuanya. Kelompok tawas? Kelompok tawas mana? Nah, jalan. Kelompok tawas aman, tidak ada kendala. Aman. Terkait apa? Data dan semuanya? Kalau yang awalnya kita ini pas saya keterukan, itu orangnya tidak bisa menjadi memerlukan waktu yang lebih lama. Karena yang buat dari yang tunggu ya, alatnya itu error gitu jadinya. error. Iya. Terus kemarin gimana akhirnya kalian bisa? Akhirnya sih minta tolong ke Pak Adi, jadi disterilkan dulu begitu. Kemarin kalian nggak kalibrasi jadi? Awalnya tidak. Kalian nggak kalibrasi. Iya. Ya ini pembelajaran ya. Jadi semua alat apapun ya, nggak cuma multimeter, termasuk barometer, termasuk termometer dan seterusnya. Sebelum kita pakai untuk sampel yang baru, sebaiknya satu, kalau udah pakai sampel sebelumnya harus sudah ambil. Jadi bila pakai apa? Terus diberikan ya, pakai tisu, jadi jangan panas. Habis itu disimpan dengan baik. Dan kalau kita mau pakai sampel yang baru, harus dilakukan kalibrasi. Itu ya, namanya. Untuk kelompok perosulfat, ada kendala nggak? Perosulfat siapa? Kalau di awal itu yang 10 itu awalan. Untuk ukuran pH-nya. Nah, untuk yang 2-5 itu susah untuk menaikkan pH-nya. Kemarin pakai apa? NA atau NA? Tapi nyampe nggak menerapkan pH 8? Nyampe, berarti harus ada 30 tetes, 50 tetes itu baru. Tapi nyampe kan? Iya. Nah, ini nanti mungkin bisa memasukkan teman-teman gitu ya. Kamu kan pakai hitungan TPS ya. Nah, mungkin kamu bisa kasih rekomendasi next untuk tes kita pakai hitungan kita yang benar. Ya. Untuk kelompok satu lagi PAC, coba ya ini sebelumnya sendiri waktu organisasinya itu sempat ada new error, jadi nambah HCl dulu, bukan nambah NaOH mungkin pH. Jadi untuk pertama kali organisasi itu ada tambahan HCl baru alpha. Setelah itu untuk sampel kedua, untuk algoritma kedua itu kita lakukan neutralisasi pH tanpa HCl, jadi langsung NaOH berhenti. Jadi sepertinya pakai NaOH, tapi pH-nya pas ya. Thank you semuanya. Ya, pembelajaran yang kalian dapatkan, kendala yang kalian bisa selesaikan pada saat praktikum, kalau nanti bisa diceritakan semua silakan. Ya. Oke, sekarang kita bahas terkait sampel. Nah, kemarin kita ambil sampel di Kalikompo ya. Itu sampelnya adalah sampel dari limbah industri karet, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan standar dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Nah, di sini kalian bisa lihat di lampiran keempat, gitu ya. Untuk khusus untuk industri karet kita sudah punya baku mutunya sendiri, gitu ya. Ada BOD5, COD, TSS dan seterusnya. Nah, kemarin kita mengambil pengukuran langsung di lapangan itu adalah pH, gitu ya. pH-nya 7,2. Sementara untuk baku mutu itu adalah 6 sampai 9. Nah, jadi untuk pH sejauh ini pH air limbahnya sudah memenuhi baku mutu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah TSS. Kalau di Permen LH Nomor 5 Tahun 2014, baku mutunya adalah 109%. Nah, sementara yang kemarin kita uji atau yang kita ukur itu bukan TSS tapi ketemuan, ya kan? Nah, terus gimana Bu? Kita kan nggak bisa ngecek apakah itu memenuhi baku mutu atau enggak, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan konversi nilai, gitu ya. Jadi nilai keseluruhan kita konversi dengan estimasi, gitu ya, menggunakan rumus Len dalam kurung angka level nilai TSS-nya itu 0,99 kali Len 7 atau keseluruhan ditambah 0,574. Nah,
Bu, LEN itu apa? Jadi LEN itu adalah matematika kimia. Nanti kalau memang kalian butuh lebih lanjut untuk perhitungan ini, kita bisa diskusi lebih lanjut ya di kelas. Nah, atau kalau kalian bingung bagaimana cara menghitungnya, di Excel itu ada, gitu ya. Jadi tinggal kalian masukkan aja rumus ini, insya Allah akan bisa dipakai, ya. Nah, jadi kalau keseluruhan awal, kalau berdasarkan data kalian kemarin, keseluruhan awal itu ada di angka 360,8 ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus konversi ini, kita peroleh nilai TSS itu adalah 566,64 miliar. Sementara baku mutunya tadi berapa? Baku mutu TSS 100. Jadi melebihi baku mutu. Kalau lebih baku mutu berarti harus diolah, gitu kan, supaya ya. Nah, karena itulah kemarin kalian melakukan uji tes, gitu ya. Jadi untuk mengurangi keseluruhan yang juga relevan dengan nilai TSS, gitu ya. Jadi semakin tinggi keseluruhan maka angka TSS juga harus lebih tinggi. Untuk mengurangi nilai keseluruhan kita menggunakan koagulan. Nah, kemarin kalian menggunakan 3 jenis koagulan yang berbeda. Ada kelompok tadi kelompok OT, kan, kelompok tawas, kemudian kelompok bensulfat. Ini data yang sudah saya kumpulkan dari laporan kalian masing-masing, ya. Sekarang kita akan mencoba membandingkan ketiga koagulan. Inisial atau keterangan awal sama 360,8. Nah, kemudian saya kompilasi dari data kalian, gitu ya. Ternyata untuk yang aluminium sulfat, nah angkanya sekian, gitu ya. Kalian bisa cek di sini. Keseluruhan untuk yang koagulan 10 mili 36,12 sampai dengan yang 50 mili 28,45. Begitu juga untuk AC dan juga ferrosulfat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan jumlah koagulan yang beragam, gitu ya, mana jumlah koagulan yang paling efektif untuk menurunkan keseluruhan. Nah, sekarang saya tanya satu-satu ya. Dari kelompok tawas dulu, Bapak, kalau dari data ini kelihatan dulu sebenarnya berapa? Tawas itu aluminium sulfat. Yang nilai pengurangan keseluruhannya paling itu yang mana? Yang 70. Dua puluh dan 30 mili, ya. Nah, ini keseluruhan airnya sama-sama 20, ya kan? Nah, sekarang kalau kita istilahnya gini, kalau kita pakai koagulan 20 Juli, hasilnya keseluruhan airnya 20 dulu, ya. Terus kita pakai koagulan 30 mili, hasilnya juga sama 20 dulu. Kira-kira mau pakai yang berapa? Yang 20, yang 20, ya. Berarti untuk tawas berapa volume koagulan paling pilih? Ya, gitu ya cara ini. Kemudian untuk yang PAC, kelompok PAC 20, PAC jelas sih. Kenapa 20? Karena itu pengurangan keseluruhan paling tinggi. Ya, karena untuk PAC ini dasarnya juga cukup jelas sih. Jadi untuk PAC pengurangan keseluruhan sampai 99,97% pada penambahan koagulan 30 mili. Terus untuk yang ferrosulfat 50. Nah, ini kasus yang menarik ya untuk ferrosulfat. Kenapa menurutmu 50 itu sudah yang paling optimal? Nah, karena keseluruhan akhir nilainya paling rendah. Nah, untuk kasus ini benar, tapi bisa juga misalkan ya, kalau kita tambahkan koagulan, entah itu 60 mili, entah itu 70 mili, bisa jadi untuk kasusnya ferrosulfat dia akan masih tinggi pengurangan keseluruhannya. Kebayang nggak? Nah, jadi terus gimana Bu nanti 2 orang gitu ya?
Untuk laporan, kamu tetap tuliskan bahwa 50 ml koagulan itu adalah nilai penambahan koagulan yang kamu terima. Tapi kamu perlu tambahkan juga bahwa kemungkinan perlu ditambahkan dosis koagulan untuk 60, 70, dan seterusnya. Sampai kamu dapat kurva itu. Kebayang nggak? Sekarang pertanyaan nomor 2. Nah, ini kan kita punya tawas, punya PAC, punya filosofat. Dari ketiganya, menurut kalian, kalau kita bandingkan ketiganya, mana yang punya efektivitas penurunan keseluruhan paling gede? PAC. Kenapa PAC? Karena tentang pengulangan itu uang dari Oke, karena nilai persen pengurangannya paling gede ya, 99,97%. Nah, ini akan menarik ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi jawaban nomor 2 adalah Oke, nah ini sama grafik yang bisa membagikan ya. Jadi kalau kita baca di grafik ini, untuk aluminium sulfat atau tawas itu paling besar di 20 ml ya, 94,46%. Kemudian untuk PAC 99,97% dan juga untuk ferrosulfat 99,03%. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menghitung dosis optimum dari koagulan yang kita gunakan. Tapi kita menggunakannya kan dosisnya mililiter ya. Nah, sementara kan kalau kita melakukan pengolahan chemical, itu kita menggunakan satuan kilogram per hari ya. Nah, bagaimana kita mengkonversikannya? Ada 3 langkah untuk menghitung dosis koagulan. Yang pertama adalah dengan menghitung massa larutan. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, massa larutan tadi, ini saya pakai contohnya PAC ya. PAC tadi yang paling gede berapa? 99,99%, penambahan koagulan 30 ml ya. Nah, untuk PAC, massa larutan 30 ml kali 1 gram per mililiter. Karena waktu kemarin bikin larutan, 1 gram ditambahkan ke 10 gram ditambahkan ke 1 liter air apa sesi. Nah, jadi kita dapatkan bahwa massa larutan PAC itu adalah 30 gram. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung massa zat aktif PAC murni. Ya. Untuk ini kita balik lagi PAC kemarin kita pakai konsentrasi 12%. Nah, jadi 30 gram dikalikan 12% dapat angka 3,6 gram atau 3.600 mg. Kemudian yang ketiga kita lakukan penghitungan konsentrasi atau dosis dalam air limbah. Nah, kemarin kita pakai air limbah berapa mili? 600 mili. Jadi dosis PAC itu sama dengan massa zat PAC aktif 3.600 mg dibagi 600 ml atau 0,6 liter. Dapat angka 60.000 mg per liter atau 60 liter. Nah, untuk kelompok tawas dan juga kelompok ferrosulfat silakan menghitung pakai langsung angka ini. Nah, PAC sudah saya bantu hitungkan ya. Jadi untuk tawas dan ferrosulfat silakan dihitung menggunakan rumus ini. Nah, next adalah kebutuhan koagulan. Nah, ini saya nggak dapatkan data dari PT kalian tertentu gitu ya. Jadi ini hanya hipotesis saja ya. Bahwa biasanya industri karet dengan kapasitas seperti PT kalian itu mereka punya debit rata-rata air limbah itu sekitar 200 meter kubik per hari. Nah, jika debitnya rata-rata adalah 200 meter kubik per hari, maka kebutuhan PAC harian bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Debit rata-rata air limbah dikalikan dosis yang sudah kita hitung sebelumnya dibagi 1.000. Nah, kalau kita inputkan semuanya, maka kebutuhan PAC harian itu dapat di angka 1.200 mg. Nah, untuk kelompok tawas dan juga ferrosulfat silakan dihitung soalnya. Ya. Nah, terus tunggu kelompok PAC. Nah, kelompok PAC silakan membantu kelompok ferrosulfat sama tawas untuk menghitung ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti data kalian akan pada akhir mata kuliah sama pertemuannya kita akan coba publikasi data ilmiah ya berdasarkan hasil
riset yang kalian lakukan. Nah, jadi kalau kita simpulkan gitu ya, yang pertama koagulan, kalau kita hanya menilai dari sisi efisiensi saja, yang paling efektif pada jenis koagulan yang kita gunakan adalah PAC. Kemudian dosis optimum untuk PAC yang sudah kita tes pada praktik clinical test adalah 6000 mg. Nah, ini yang menarik buat saya gitu ya. Kalian melakukan praktikum sudah selesai, data sudah lengkap gitu ya. Kita juga sudah membahas bagaimana perhitungannya pada kuliah hari ini ya. Silakan kalian membuat laporan. Template sudah saya taruh di link ini, silakan nanti didownload. Template-nya seperti itu. Dan laporannya sifatnya adalah laporan individu. Datanya satu, ya, datanya sama, satu kelompok, satu data, tapi laporan masing-masing laporan. Nah, laporannya dikumpulkan dalam format PDF, nanti kirim ke email saya. Nah, ini yang paling sering, yang mahasiswa paling sering salah ngasih nama gitu ya. Jadi nama filenya tolong sesuaikan ini. Laporan praktikum koagulasi populasi underscore nama lengkap underscore nih. Ya. Kalau kalian nggak salah nama filenya dengan ini, nanti saya nggak bisa posting tugas kalian. Ya. Nah, deadline-nya kapan Bu? Deadline-nya adalah 7 hari dari sekarang. Ya. Silakan nanti dibuatkan laporannya. Kemudian minggu depan kita akan membahas. Nah, tadi ini terlepas dari laporan praktikum ya. Jadi tadi kita memilih PAC sebagai koagulan yang paling efektif. Hanya berdasarkan performance kinerja untuk menurunkan kekeluhan. Nah, padahal di dunia industri, gitu ya, seperti kalau kalian nanti jadi engineer atau pengelola usaha hasil limbah, gitu ya, kita harus memikirkan faktor satu lagi. Apa? Keuangan, cost produksi, ya, atau cost pengolahan. Nah, tawas, PAC, dan sumpah itu punya harga yang berbeda-beda. Nah, ini saya real pakai harga yang kemarin gampang belanja di toko kimia ya. Nah, jadi aluminium sulfat atau tawas ini harganya 8.000 per kilogram. Kemudian PAC 30.000 per kilogram. Sedangkan ferrosulfat 25.000 per kilogram. Nah, jadi kalau seorang engineer itu bukan hanya berpikir tentang keputusan teknisnya, itu bukan hanya tentang apakah berfungsi atau enggak, tapi juga apakah secara ekonomis menguntungkan atau tidak. Ya. Nah, di depan kita akan membahas tentang kriteria memilih koagulan berdasarkan dasar-dasar ekonomis. Nah, jadi bisa jadi PAC itu memang koagulan yang paling efektif dari segi fungsionalnya, gitu ya. Tapi kalau kita hitung berdasarkan harganya, bisa jadi dia bukan pilihan yang paling bijak. Oke, ada pertanyaan? Boleh kita bahas, boleh kita dulu, atau terima kasih. Kalau nggak ada, pertanyaan. Cukup clear ya. Ustaz, yakin? Kamu kelompok apa? Kelompok PAC. Nah, bisa jadi PAC nggak terpilih sebagai koagulan unggulan ya. Nah, nanti kita lihat di depan. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, saya ingatkan minggu depan sebelum kuliah mulai juga sudah harus dikirimkan ke saya, dan pastikan kalau memang ada yang belum paham baik tugas maupun pelajaran dan sebagainya, silakan bisa kontak saya pada kerja dan kerja gitu. Atau kalau memang kalian tadi yang saya bahas hanya PAC, kalau misalkan kelompok kawas maupun kelompok sulfat ingin kerjakan bareng-bareng, itu semuanya boleh ya. Kalau itu saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa